Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman di mana malam hari ini telah hadir menunggu acara debat kita malam ini. Meskipun malam begitu sangat dingin, namun tetap dengan kehadiran teman malam begitu akan membuat hangat suasana, mengasah pikiran, dan memberikan jalan untuk memilih kepada penonton mana yang menurut Anda itu benar. Secara iman, secara logika, di sinilah Anda yang menentukan dan bisa mengambil sikap. Perlu diketahui teman-teman bahwa di malam hari ini, acara hari ini, itu tidak lagi 8 channel yang disiarkan secara serentak, melainkan sekitar 19 channel, satu-satunya di Indonesia, Telegram Malap yang menyiarkan berbagai acara, termasuk kali ini ke 19 channel. Oke, kan saya sebutkan channel-channelnya. Yang pertama tentu saja yang sebagai mercusuari yaitu Telegram Malap. Selain itu, Akademi Kristologi, channel saya sendiri sebagai moderator. Yang ketiga, Edi Praitno, Aristo Channel, Kristologi Center, Malap Channel, Viral Indonesia, Privat Mau TV, Dua Master, Lentera Rohani, Fadli Sunatananda, Bam Tiri, Rabanians ID, Donditan, Penegak Islam, Alwan TV, Sahabat TV, Wonderful Islam, Zulfikar Official. Jadi ada 19 channel di mana channel tersebut menyiarkan secara serentak acara-acara yang ada di Mualaf. Oke teman-teman, mari untuk itu kita tampilkan siapa sih di mana pembicara seperti itu yang sering warawiri ya, terutama dari pihak Pak Lumban Nababan. Oke, yang kita tampilkan dulu Pak Lumban Nababan. Selamat pagi Pak Lumban Nababan. Selamat malam. Halo Pak Lumban Nababan. Oke, jelas suara saya ya? Putus-putus suaranya. Oh, putus-putus. Oke, semoga saja ini berjalan dengan baik dan lancar ya. Yang kedua, yaitu Mas Dino. Oke, Mas Dino akan kita tampilkan. Selamat malam Mas Dino. Jelas Selamat suara malam. saya? Jelas, Om. Suara saya jelas nggak? Jelas. Mas Dino? Iya, boleh. Oke, jika seperti itu, ini ya, tema kita malam hari ini. Apakah kematian Yesus adalah bentuk pengorbanan? Sudah disepakati oleh Bang Dino maupun Bang Nababan? Ini temanya ya, yang di layar ya. Oke, ya. Baik. Jika memang telah disepakati, baik, akan kita munculkan seperti apa sih rule dialog kita malam hari ini, di mana rule dialog tersebut telah disetujui oleh pihak PDD, Persatuan Debater Indonesia. Mari kita tampilkan rule dialognya seperti apa. Oke, rule dialog akan kita muatkan. Dan inilah ya teman-teman rule dialog sebagaimana yang sering dilakukan. Yang pertama seperti ini, sebentar akan kita setting dulu. Nah, ini season pertama 7 menit memberikan presentasi. Apakah Mas Dino? Apakah Pak Nababan? Silakan untuk berkomunikasikan nanti siapa yang mau tampil duluan. Season kedua 2 menit bertanya, 7 menit menjawab. Itu berulang kali. Jadi semua pembicara ini mendapatkan porsi yang sama ya. Season ketiga, ketika telah memberikan opening, ketika telah mempertajam pembahasan, mendalami pembahasan yang diyakini, yang dipikirkan sendiri, yang dipahami sendiri, itu akhirnya harus ditutup dengan acara selama 7 menit masing-masing closing statement. Siapa yang akan menampilkan duluan, itu pun akan dibahas oleh kedua pembicara. Silahkan. Oke, ini pola kita, pola dialog kita. Sedangkan pola dialog kedua yaitu ada switch. Jadi masing-masing pihak diberikan waktu 40 menit. 40 menit itu terbagi pula ya. Ada yang posisi pertama sebagai prolog, isi, dan juga bertanya. Itu dari rule dialog kita malam hari ini ada 2. Apakah kedua belah pihak ini mau menggunakan rule dialog seperti ini? Ataukah rule dialognya yang seperti apa? Silakan, bagaimana Pak Dino sama Pak Nababan? Yang mana? Aja 40 menit lebih bagus. Oh, mau yang 40 menit, Pak Nababan?
Iya, pilih. Oke, di Switch ya, berarti bukan sistem seperti ini. Oke, kalau memang seperti ini, sekarang saya tanya balik ke Mas Dino. Pak Nababan ini setuju untuk menggunakan Switch 40 menit, 40 menit. Bagaimana Mas Dino, Anda setuju? Oke, oke. Oke, jika seperti itu sebentar akan kita atur dulu waktunya. Jadi perlu diketahui bahwa 40 menit ini sudah berisi presentasi, sudah berisi bertanya, menjawab, dan juga kesimpulan atau closing statement ya. Ketika pembicara sudah habis menggunakan waktu 40 menit, itu tidak ada hak untuk berbicara sedikit pun, baik bertanya maupun menjawab, seperti itu. Jadi gunakanlah waktu sebaik-baik mungkin dan seefektif mungkin. Sebentar akan kita rubah dulu switch-nya sambil menunggu switch kita malam hari ini merubah switch-nya waktu. Diketahui bahwa inilah temanya ya teman-teman, apakah kematian Yesus adalah bentuk pengorbanan. Oke, jadi silakan bagi teman-teman sekalian dulu informasi dulu. Bagi teman-teman yang memiliki rezeki lebih, silakan salurkan zakat sedekah infak donasi Anda ke Bank Mandiri Syariah dengan kode bank itu 451, nomor rekening 1184 kali 995 atas nama Yayasan Pembina Manfaat Tauhid, yang bisa dicek di nomor HP yaitu di teks berjalan seperti ini. Namun, jika teman-teman nih ingin membebaskan lahan seluas 6 hektar di mana 1 meter itu 250.000, jangan lupa sertakan ketika transfer itu angka 1 di belakangnya, biar pihak Yayasan Pembina Manfaat Tauhid ini mengetahui bahwa itu khusus dananya untuk pembebasan lahan 1 meternya 250.000 yang akan didirikan pesantren satu-satunya di Indonesia yang tidak saja membahas tentang masalah berbagai disiplin agama Islam, melainkan pula berbagai disiplin agama lainnya. Oke, switch sudah lanjut, sudah ada ini. Oke, siapa nih yang mau ini tampil duluan memberikan pernyataan, prolog, presentasi? Silakan. Perlu diingat ketika sudah habis waktunya 40 menit di mana itu sudah berisi presentasi, tanya jawab, closing statement, maka yang sudah habis waktu 40 menit tidak bisa diulang. Oke, sebentar ya, akan kita diperbaiki dulu switch-nya dikarenakan kedua pihak telah sepakat untuk switch. Dan perlu diketahui, ini Mas Dino ini bukanlah seorang muslim, mereka sebagai seorang agnostik, seperti itu. Jadi perlu diketahui siapa sih pembicaranya. Yang ini Mas Dino sudah 2 kali nih, 2 kali masuk ke channel Mualaf, dan Bang Erben ini lebih sering masuk daripada Mas Dino yang sudah tentu saja tidak asing ya ketika melihat wajah gantengnya Pak Nababan, seperti itu. Oke, siap. Seperti itu. Siapa yang mau memberikan presentasi duluan atau menyampaikan? Pak Nababan atau Mas Dino? Yang pro dulu aja, Pak Nababan dulu aja. Oke, Pak Nababan siap ya? Oke, kalau mau kedua pembicara ini menyampaikan ayat oleh admin, silakan sampaikan ayat yang sama itu sebanyak 2 kali biar kita tampilkan ayatnya. Oke, siap. Silakan Pak Nababan, waktu berjalan, Anda mulai berikan pernyataan selanjutnya. Monggo. Saya sudah Oke, tolong. siap. Sebentar. Oke, sebentar. Oke, siap. Silakan lanjutkan, waktu berjalan. Monggo. Oke, terima kasih ya. Saya mau menjelaskan tentang pengorbanan Yesus adalah sebuah karya terbesar di mana Yesus mati di kayu salib. Ini berdasarkan iman Kristen. Pengorbanan Yesus ini merupakan dasar dan bangunan serta isi dari seluruh ajaran iman Kristen. Kristen tidak akan mungkin ada tanpa pengorbanan Yesus. Sebab Kristen ada oleh karena Yesus Kristus yang diberitakan para nabi dan para rasul. Mahakarya Yesus Kristus adalah wujud nyata kasih Allah bagi manusia, sebagaimana tertulis dalam Injil Yohanes 3 ayat 6-18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Di situ ya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman,
sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Allah. Jadi kehadiran Yesus adalah wujud nyata kasih Allah bagi manusia. Tetapi saya perlu tegaskan, pengorbanan Yesus ini dipandang benar saat seseorang telah, yang pertama, mengerti nubuat tentang kematian Yesus. Kalau orang tidak mengerti nubuat tentang kematian Yesus dalam kitab Taurat, maka dia tidak akan mengerti arti kematian Yesus. Kejadian 3:15 dikatakan anak manusia akan meremukkan kepala ular dan ular meremukkan tumitnya. Ini merupakan nubuatan tentang kematian Yesus dan juga kekalahan iblis dan berbicara tentang kebangkitan Yesus. Dan ini berbicara tentang dan perjanjian keselamatan di dalam Kejadian 3:15 ini dimateraikan atau selalu dirayakan, selalu diperingati dengan adanya tanda darah. Dalam Kejadian 3:21 dikatakan pengampunan dosa relasi Adam dengan Allah ditandai dengan adanya tanda darah kurban, dan hal ini diperingati oleh seluruh umat PL mulai dari Adam, Abel, dan Nuh. Bahkan kalau kita melihat juga di Kejadian 22 6-16, Abraham mempersembahkan kurban sebagai tanda perjanjian keselamatan, dan kurban yang dipersembahkan Abraham di sini berasal dari Allah, sama seperti Yesus berasal dari Allah. Keluaran 12 ayat 1-28, kebebasan Israel dari perbudakan di Mesir ini ditandai dengan adanya kurban, yaitu darah yang ditaruh pada setiap ambang pintu rumah Israel. Ini berbicara tentang konsep daripada penebusan atau keselamatan, atau berbicara tentang nubuatan akan pengorbanan Yesus. Mengerti nubuat tentang korbanan Yesus ini, kalau kita membaca di dalam kitab Imamat pasal 1 sampai pasal 7, dituliskan di sana ada kurban pendamaian, kurban pengampunan dosa, kurban keselamatan yang harus dipersembahkan umat Israel yang dipimpin oleh para imam yang melayani di kemah tabernakel. Dan hal ini tegas tentang kematian Yesus itu dinubuatkan dalam Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 12. Ini merupakan nubuatan mesianik yang paling komplit, paling terjelas tentang kematian Yesus untuk menanggung dosa manusia. Di sana dikatakan, ia dihina dan dihindari orang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita lah yang dipikunya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh beri-berinya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian, dan seterusnya. Jadi Yesus diutus oleh Allah Bapa untuk menggenapi seluruh kurban-kurban tersebut. Yesus sendiri mengatakan bahwa ia datang untuk menggenapi dan menyempurnakan seluruh hukum Taurat. Yohanes 5:17-19 dan juga Yohanes 10:17-18, Yesus mengatakan bahwa dia menyerahkan nyawanya atas kehendak Bapa untuk kemuliaan Bapa di situ. Berbicara tentang Yesus, maka ada begitu banyak nubuat-nubuat di dalam Alkitab yang harus diketahui, baik mulai tentang kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kemuliaannya, dan itu semua ada tertulis di dalam Alkitab. Saya tidak menjelaskan ini secara detail satu demi satu, tetapi saya mau mengertikan. Yang kedua, pengorbanan Yesus dipahami dengan benar saat seseorang telah mengerti penggenapan nubuat tentang kematian Mesias. Di dalam Yesaya 53 sudah dinubuatkan dan itu digenapi dengan hadirnya Yesus. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 26, 29 dan 36 dikatakan, Yesus adalah anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia, dan ini dikatakan oleh seorang Yohanes Pembaptis, seorang nabi yang besar pada waktu itu. Mengapa Yesus disebut sebagai anak domba Allah? Karena memang Yesuslah yang menggenapi seluruh kurban-kurban yang telah terjadi sejak zaman Adam sampai dengan bangsa Israel, bahkan sampai zaman Yohanes Pembaptis. Jadi ayat ini kegenapan seluruh nubuatan dalam kitab para nabi, secara khusus kitab Yesaya 53 1-12 tentang Mesias yang menderita. Yesus sendiri mengatakan bahwa ia harus mati sesuai dengan tertulis dalam kitab para nabi. Jadi kitab para nabi itu mulai kitab Kejadian sampai dengan Maliaki, itu kitab para nabi. Jadi bukan hanya satu kitab.
Dan Lukas 18, 31, 33, Lukas 22, dan seterusnya. Jadi pengorbanan Yesus dipahami dengan benar. Yang berikut, yang ketiga, mengerti pengakuan Yesus tentang kematiannya. Di dalam Yohanes 3, 12-18 dikatakan oleh Yesus, seperti ular tembaga ditinggikan Musa di padang gurun, bilangan 21:9, maka setiap orang yang dipanggul ular melihat kepada ular tembaga itu akan selamat. Demikian juga Yesus harus ditinggikan di atas salib, dan setiap orang yang melihat kepada Yesus akan diselamatkan dari kuasa iblis, sama seperti bangsa Israel di padang gurun. Ini berbicara kegenapan nubuatan atau berbicara pengakuan Yesus akan kematiannya. Dan ini bisa dikaitkan dengan Yohanes 10 ayat 17-18. Yohanes 12 ayat 23-36 dikatakan oleh Yesus, seperti biji gandum harus dikubur dalam tanah supaya tumbuh dan berbuah. Demikianlah Yesus harus juga dikuburkan untuk memberikan kehidupan dan buah bagi keselamatan manusia. Yohanes 12 ayat 22-26. Yesus mengerti bahwa ia diutus Bapa ke dalam dunia untuk menggenapi janji Bapa bagi keselamatan manusia. 23 dikatakan Yesus harus mati. Artinya di sini dimuliakan dalam kematian, kebangkitan, dan kenaikan ke surga. Ayat 27, Yesus datang ke dunia untuk menjadi kurban tebusan bagi keselamatan manusia. Yang keempat, pengorbanan Yesus di kayu salib akan dipahami dimengerti dengan benar saat seseorang telah mengerti jabatan keimamatan Yesus dengan benar. Ingat ya, keimamatan Yesus. Ibrani pasal 9 ayat 7-28 dikatakan bahwa Yesus imam besar pengantara yang lebih besar daripada imam besar Harun. Di mana keimamatan Yesus itu kekal, Yesus imam yang sempurna, Yesus imam yang mempersembahkan kurban satu kali untuk selamanya, Yesus imam besar yang sudah duduk di sisi Allah. Dan keimamatan Yesus ini menggenapi keimamatan daripada Harun, sebagaimana dikatakan di dalam Alkitab. Berbicara tentang keimamatan, berbicara tentang kurban-kurban, maka perlu kita memahami tentang tabernakel. Di sana ada kurban-kurban. Ibadah dengan cara mempersembahkan kurban sebenarnya telah dipraktekkan sejak zaman Adam, Habel, Nuh, dan Abraham, serta Yakub. Ibadah dengan mempersembahkan kurban menjadi lebih jelas dalam zaman Musa, di mana ketetapan kurban diatur secara terperinci, sebagaimana tertulis dalam kitab Imamat. Dalam kitab Imamat ini ada 5 jenis kurban yang harus dipersembahkan di tabernakel. Tetapi ini semua, seluruh persembahan kurban ini yang dipersembahkan di tabernakel ini yang dikerjakan oleh para imam besar dan para imam keturunannya, seluruh tatanan ibadah kurban tersebut telah disempurnakan dan digenapi dalam kehadiran Yesus. Saya tunjukkan, yang pertama kurban bakaran. Artinya di sini menunjuk kepada Yesus mengabdikan kesempurnaan kepada Allah. Kurban sajian, dia mempunyai karakter yang sempurna sebagai persembahan yang harum bagi Allah. Kurban keselamatan, dia membawa pendamaian antara Allah dan manusia, antara bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa lain. Ayat-ayatnya semua ada tertulis. Kurban penghapusan dosa, artinya dia dijanjikan orang berdosa bagi kita di atas salib. 2 Korintus pasal 5, 17, 1 Petrus 2, 24. Kurban penebus salah, artinya di sini Yesus menanggung utang dosa manusia dan melunasinya. Lukas 7 ayat 36-50. Jadi berbicara tentang kematian Yesus, maka kita harus memahami 4 hal itu. Kalau orang tidak memahami akan 4 hal itu, maka dia tidak mengerti tentang kematian Yesus. Ini yang perlu. Jadi itu yang perlu saya tegaskan kepada kita semua ya. Oke, sedikit lagi. Benang merah keimamatan Yesus dengan Harun. Saya cepatkan aja ini, karena sudah saya jelaskan tadi. Ya, pribadinya. Kalau Harun itu imamatnya keterbatasan, sedangkan Yesus itu sempurna mulia. Kalau Harun itu latar belakangnya dia keturunan Lewi, Yesus keturunan Yehuda, tetapi menurut peraturan Melkisedek. Saya akan jelaskan semua bisa. Baru imamatnya beralih kepada keturunan Yesus tidak beralih, sempurna keimamatan Yesus. Baru Yesus itu Harun itu mengadakan kurban setiap hari untuk dirinya, untuk dosanya, dan juga untuk dosa Israel. Tapi Yesus mengadakan kurban satu kali untuk selamanya bagi manusia, bukan untuk dirinya, karena dirinya tidak berdosa dalam iman Kristen. Baru masa bakti keimamatannya, imamatnya berlaku di bumi seumur hidupnya, itu imamat Harun. Tetapi Yesus itu berlaku selama-lamanya, di bumi dan di surga untuk selamanya. Ada ayat-ayatnya. Baru otoritas keimamatannya, kurban yang dipersembahkan itu untuk mengingatkan akan adanya dosa, itu yang dilakukan oleh Harun. Tetapi Yesus itu dilakukan satu kali selama-lamanya untuk menyelesaikan dosa.
Dosa ini berbicara tentang terpisahnya, terputusnya hubungan manusia dengan Allah, dirajut kembali oleh Allah dengan cara memberikan Yesus sebagai jalan keselamatan. Itu artinya ya. Jadi bagaimanakah kita sebagai orang Kristen menyikapi tentang keselamatan atau kebenaran yang diberikan oleh Yesus ini? Yang pertama, ya kita harus datang sungguh-sungguh, percaya, menerima, mengandalkan dan bergantung kepada Allah melalui karyanya di dalam Yesus Kristus. Itu. Baru jika kita sengaja berbuat dosa, artinya orang yang menolak Yesus, orang yang merendahkan ajaran Yesus atau pribadi Yesus, maka sesungguhnya tidak ada keselamatan baginya. Itu sangat jelas. Dan itu iman Kristen berdasarkan daripada apa yang tertulis di sini. Dan saya mau tegaskan, kematian Yesus adalah kegenapan janji penebusan Allah atas manusia. Dan ini adalah inti berita gereja sepanjang masa. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Roma 6 ayat 3 sampai 5. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Tetapi ada juga manusia-manusia duniawi di dalam bersikap kepada Yesus. Dikatakan 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib, tentang pengorbanan Yesus, memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Di situ. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh berasal dari Allah supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi jelas sekali di dalam Alkitab bahwa memang pemberitaan tentang salib ini adalah kebenaran Allah. Tetapi bagi dunia, orang yang tidak memiliki roh Allah, orang yang tidak memiliki iman Allah, pemberitaan salib itu adalah kebodohan. Tapi bagi mereka adalah kebinasaan, kematian kekal selama-lamanya. Ini berdasarkan ayat Alkitab, ini berdasarkan ajaran daripada Yesus sendiri. Saya pikir penjelasan saya sejauh itu nanti akan lebih dalam ketika kita bisa tanya jawab. Oke, terima kasih kembali ke moderator. Disampaikan oleh Bang Erben, tapi maaf ini untuk di stop dulu, di switch dulu waktunya. Oke, begini, untuk memberikan katakanlah tanggapan dari lawan, silakan diberikan kode. Silahkan, misal Bang Erben ke Mas Dino, silahkan Mas Dino. Nah itu kode Mas Dino untuk memberikan menyampaikan sesuatu. Jadi waktu Mas Erben ini berhenti, Bang Dino yang bergerak waktunya, yang berjalan. Begitu pula ketika Mas Dino ingin memberikan, silakan untuk bicara Bang Erben, silakan Mas Dino menyampaikan, silakan Bang Erben, Anda memberikan tanggapan seperti apa. Nah dengan kode silahkan itulah, itu waktu akan bergulir, berganti seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, siap. Silakan Mas Dino Anda tanggapi dan kami akan di backstack di moderator ini. Silakan dilanjut sampai waktu habis ya. Oke, dilanjut. Silakan Mas Dino. Monggo. Jadi terima kasih Pak Erben ya penjelasannya ya. Jadi saya tidak memotong karena saya lebih memilih mendengar dulu, gitu ya. Jadi perihal pengorbanan Yesus seperti yang disampaikan tadi, saya lebih memandang apa yang dipaparkan tadi itu Yesus itu all in, semua ada pada dia gitu kan. Nah, dan menuju pada tema ya. Sorry, mohon maaf, bisa nggak di mute dulu Pak? Karena suaranya sakit di kuping saya. Terima kasih. Nah, saya izin share screen ya, karena menurut saya dan akan saya jelaskan, kematian Yesus itu sebenarnya sia-sia. Yesus itu mati sia-sia, bukan mati untuk berkorban untuk siapapun. Nah, pemaparannya sebagai berikut.
Ini cara share screen-nya gimana ya, moderator? Boleh Kalau pakai laptop silakan share screen, mau Oke. PDF atau apa nanti kita kasih tahu. Kalau enggak silakan Ada aja nih. sebut. Ini Muncul sudah nggak? hadir. Sudah ada. Oke, share screen-nya. Ya. Oke, akan Jadi dilanjut. Yesus itu sebenarnya mati sia-sia. Kenapa? Seperti yang tadi dipaparkan oleh Bang Erben ya, gitu ya. Bahwa tadi dikatakan ada berbagai macam korban ya atau persembahan. Jadi mungkin bisa diklasifikasikan seperti ini. Ini burnt offering atau persembahan bakaran ya. Kita mesti pahami dulu atau disebut olah. Dan mincha grain offering itu kayak contoh roti, terus gandum, dan juga khatat atau khatos itu adalah sin offering, penebusan dosa ya. Dan juga shlamim atau peace offering ya, korban damai, ini pendamaian gitu. Nah, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Yesus dengan kematiannya, dia masuk kategori mana dulu nih? Apakah oleh atau mincha atau khatat atau shlamim gitu ya? Atau semuanya? Nah, kalau semuanya jujur saya bingung gitu, sebenarnya apa? Jadi kalau berdasarkan jenis dosa dan korban, jenis dosa itu tidak ada dosa besar dan kecil. Dosa ya dosa, tetapi bisa dipaparkan ya, yaitu dosa tidak disengaja. Dosa tidak sengaja ya. Atau korban yang harus dilakukan ya lewat yang tadi, korban khatat atau khatos tadi ya. Jadi sebenarnya korban yang dijabarkan untuk bait suci ya, korban sembelihan, korban apa, itu sebenarnya untuk dosa yang tidak disengaja, yang karena keteledoran ya. Lalu ada lagi dosa yang dilakukan dengan sengaja. Gimana cara penebusannya? Yaitu permohonan ampun sepenuh hati. Hanya minta ampun aja, tapi dengan sepenuh hati. Lalu ada lagi tipe dosa yang ketiga, yaitu dosa sengaja ya, tapi dengan tujuan menantang Tuhan. Nah, gimana cara penebusannya? Dia harus bertobat sepenuh hati dan melakukan hal kebalikan dari dosa. Misalnya kayak contoh dia sengaja mencuri 1 juta rupiah, nah, maka dia harus bertobat dan melakukan kebalikannya. Dia harus balikin minimal kepada orang itu 1 juta juga. Ya. Nah, konsekuensi dari dosa sengaja dengan tujuan menantang Tuhan disebut karets atau diputus haknya dari olam haba atau dunia yang akan datang ke depan. Nah, kurang lebih begitu. Jadi dari jenis korbannya, lalu kemudian dari jenis dosanya yang dipaparkan. Nah, ini fakta ya, Yesus tidak mati menebus dosa siapapun ya. Ini bukan hipotesa, makanya kita pisahkan mana teori, mana hipotesa dan mana fakta. Karena yang harus jadi acuan kebenarannya adalah kitab Perjanjian Lamanya sebagai dasar klaim dari Yesus itu sendiri, karena Yesus mengklaim sebagai Mesias orang Yahudi, bukan sebagai Mesias orang Hindu atau orang Buddha, tidak. Jadi harus kita lihat dasarnya, dasar otoritasnya dulu. Nah, di sini dikatakan setiap orang bertanggung jawab atas dosanya sendiri. Dosanya tidak ditanggung oleh anaknya. Ada di Yeskiel 18 ayat 20, tolong admin. Yeskiel 18 ayat 20 boleh dibantu. Tertulis, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati ya. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Lalu ada lagi dikatakan ya, korban penebusan dosa tidak boleh terluka seluruh tubuhnya. Yaitu di Imamat 22 ayat 22 sampai 25. Sedangkan apa yang terjadi pada Yesus? Yesus itu penuh luka seperti yang kita tahu, banyak cambuk, banyak luka lah semuanya. Jadi itu sangat bertentangan. Lalu pengorbanan manusia adalah kekejian di mata Tuhan. Karena masalahnya Yesus itu kan manusia, gitu ya. Dan pengorbanan manusia itu adalah kekejian. Kalau diambil sampel katanya sebagai contoh, oh Abraham melakukan pengorbanan manusia, iya. Tapi apakah benar yang disembelih itu anaknya? Ternyata pada akhirnya kan enggak. Domba juga yang disembelih gitu ya. Jadi tidak ada pengorbanan manusia. Nah, lalu ada lagi penebusan dosa harus dilaksanakan oleh kohen atau imam dan dilakukan di altar bait suci ya. Nah, sedangkan Yesus sendiri dibunuh oleh siapa?
dibunuh oleh tentara Roma, dia disalib. Dan apakah di altar bait suci? Enggak. Ternyata dia ada di Bukit Golgota. Sedangkan pada waktu itu kan bait sucinya ada. Kenapa dia harus mati di Golgota? Jadi itu sangat bertentangan. Nah, orang tidak bisa mendengarkan dosa orang lain. Itu ada di Mazmur 49 ayat 7 sampai 8. Jadi kalau misalnya orang benar itu bisa gantikan dosa orang lain, orang itu akan berbondong-bondong nyari orang benar terus ditumbalin. Nah, itu kayak kebudayaan-kebudayaannya atau kepercayaan Aztek, Maya itu seperti itu. Nyari orang perawan yang cantik, nggak ada celah gitu ya, dikorbankan gitu loh. Untuk kepada dewa-dewa yang kurang lebih konsepnya itu sama yang Kristen lakukan seperti Maya ataupun Aztek ya. Nah, yang paling luar biasa itu ada di sini. Ternyata yang dimaksud oleh korban penebusan dosa yang disampaikan atau korban khatos itu tadi ya, kalau bisa dilihat korban penebusan dosa haruslah domba betina, ada di Imamat 4 ayat 32 ya, domba betina, tidak bercacat, tidak bercela, tapi betina. Nah, kalau diklaim Yesus itu sebagai dia mati menebus dosa gitu kan ya, masalahnya di sini domba betina. Apakah Yesus itu perempuan atau laki-laki ya? Karena yang di sini tertulisnya dia harus domba betina. Nah, atau di mana posisi Yesus gitu kan? Nah, jelas Yesus itu laki-laki, kecuali dikatakan Yesus itu perempuan, masih masuk akal untuk korban penebusan dosa. Ini yang miss dalam kekristenan ya, bahwa lupa dombanya itu harus domba betina. Nah, jadi berdasarkan pemaparan yang tadi, sebenarnya saya bingung gitu ya, dengan Bung Erben menyampaikan semuanya Yesus itu diklaim, yaitu Yesus sebagai Tuhan ya. Ini kan umum nih, semua kepercayaan orang Kristen adalah Yesus seorang Tuhan, Yesus adalah Tuhan kan gitu ya. Seperti yang dikatakan gini ya, Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Menurutnya kan seperti itu. Nah, lalu Yesus juga diklaim sebagai manusia. Nah, pertanyaan saya, apakah Tuhan itu tadi ya, dia sebagai metafora atau sebagai hanya konotasi atau makna denotasi ya? Lalu kemudian dia sebagai manusia, apakah sebagai manusia juga Yesus sebagai metafora atau makna konotasi? Karena di sini dikatakan Yohanes 5 ayat 27, dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Ya, dikatakan di sini anak manusia, yang tadi Tuhan, di sini anak manusia. Oke. Kemudian Boleh? di sini Sebentar. sebentar, biar saya selesaikan. Satu lagi. Nah, yang ketiga, ada klaim juga mengenai entitas Yesus. Yesus juga sebagai hewan. Ya. Di sini diklaim bahwa Yesus adalah hewan juga. Karena di Yohanes 1 ayat 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi di sini juga Yesus menempatkan dirinya sebagai Tuhannya ia, manusia ia, dan hewan juga ia gitu kan. Karena yang dikorbankan adalah hewan di bait suci. Jadi semua diklaim oleh Yesus gitu ya. Jadi sebenarnya Yesus ini mati sebagai siapa nih? Entitasnya sebagai Tuhan, sebagai manusia, atau sebagai hewan dia matinya. Nah, kurang lebih itu yang bisa saya paparkan. Boleh silakan ditanggapin Pak Erben. Oke. Kamu kan bilang tadi Yesus tidak menebus dosa siapapun. Orang yang tidak percaya kepada Yesus memang dosanya tidak ditebus oleh Yesus, karena penebusan Yesus itu berlaku kepada orang yang percaya. Kamu kan nggak percaya kepada Yesus, ya wajarlah dosamu nggak ditebus oleh Yesus. Kau rasakanlah, kau nikmati dosamu itu. Itu yang pertama. Baru dosa ditanggung oleh diri sendiri. Di sini banyak kali kamu mengerti nggak arti dosa? Dosa itu artinya melenceng dari kehendak Allah. Di situ. Jadi melenceng dari kehendak Allah ini berbicara di Taman Eden. Apa tujuan Allah menciptakan manusia di Taman Eden? Untuk berkuasa di Taman Eden itu memuji memuliakan Allah. Tapi apa yang terjadi? Mereka justru jatuh dalam dosa. Mereka melenceng. Ketika mereka sudah melenceng, apa yang terjadi? Mereka diusir dari kemuliaan itu, dari kekudusan. Itu dosa. Jadi semua manusia yang diusir dari Taman Eden itu anak Adam, hasil biologis Adam, hakikatnya sama dengan Adam. Inilah yang disebut dengan hakikat dosa atau dosa waris bahasa biasanya. Sedangkan perbuatan dosa yaitu ditanggung diri sendiri. Jadi kamu harus mengerti dulu apa itu hakikat dosa
dengan perbuatan dosa. Perbuatan dosa lahir dari hakikat dosa itu. Jadi perbuatan dosa itu ditanggung sendiri. Contoh, kalau kamu mencuri, ya kamu harus dihukum. Tetapi berbicara tentang bahwa naturmu tidak sempurna, naturmu sama dengan orang tua yang melahirkan dirimu, yaitu tidak sempurna, itu hanya kamu bisa dipulihkan ketika kamu menerima Yesus. Itu yang harus kamu tahu. Baru pengorbanan manusia, Yesus dikatakan itu anak domba Allah. Jadi di sini harus dipikirkan ya. Makanya saya bilang, orang tidak akan bisa mengerti artinya Yesus mati untuk menebus, untuk menghapuskan dosa, kalau dia tidak mengerti konsep keselamatan di dalam kitab suci. Makanya tadi ada 4 hal itu. Saya katakan kamu tidak mengerti karena 4 hal tadi itu tidak ada padamu. Kamu kan agnostik, nggak percaya kepada adanya Tuhan. Jadi berbicara samamu itu berbicara dengan yang tidak mengerti. Jadi ini Alkitab. Ya kalau berbicara menurut keinginanmu, seperti tadi katakan Paulus kan, memang pemberitaan tentang salib itu kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Ya dirimu itu termasuk di situ. Itu ya. Baru yang berikut saya mau kasih tahu ini, penebusan dosa oleh imam. Saya sudah jelaskan tadi, Yesus imam besar lebih besar daripada imam besar Harun. Kan jelas. Yesus mempersembahkan nyawanya satu kali untuk selama-lamanya. Ayat-ayatnya ada. Nanti habis video ini kamu tonton ulang, kau cek ayat-ayatnya itu, saya sudah tunjukkan di situ. Yesus imam besar, lebih besar daripada imam besar Harun. Ibrani pasal 7 sampai dengan pasal 10. Silakan baca semua itu. Yang berikut sedikit lagi. Orang tidak bisa menggantikan orang lain. Memang orang tidak bisa menggantikan orang lain, tapi Yesus bisa. Mengapa? Karena Yesus itu kan manusia yang berbeda dari kita. Satu, apa perbedaannya? Yesus itu manusia yang lahir dari wanita perawan. Firman menjadi manusia, sempurna, terkemuka di bumi di sorga. Dia adalah firman Allah yang kekal di dalam diri Allah, diutus Allah menjadi manusia. Jadi jangan kamu berpikir bahwa Yesus itu keberadaannya sama dengan dirimu. Yesus itu keberadaannya firman menjadi manusia sempurna. Satu lagi, korban penebusan dosa itu harus domba betina. Saya baca tadi ada juga domba jantan. Tetapi Yesus anak domba itu artinya Yesus menggenapi seluruh kurban-kurban. Bukan Yesus binatang, itu kamu salah paham. Jadi itulah sebutan. Makanya di sini sebutan, jadi Yesus anak domba Allah artinya, ingat ya, di zaman Adam ketika Adam jatuh dalam dosa, ada binatang yang dikorbankan di situ. Kejadian 3 ayat 21. Ketika Habel mau mendekat kepada Allah, mengingat janji Allah tentang Mesias, di dalam Kejadian 4 ayat 4, itu Habel mempersembahkan kurban. Abraham juga ketika mengikat perjanjian dengan Allah, Abraham itu mempersembahkan kurban, bahkan kurban itu disediakan oleh Allah, domba. Itu ada di dalam kitab Kejadian itu, Kejadian 20 berapa hari itu. Jadi di situ, jadi Yesus anak domba Allah artinya dialah kegenapan dari seluruh kurban-kurban yang ada di dalam kitab Taurat itu. Makanya kalau nggak mengerti ini ya nggak bisa. Oke, itu aja, saya sudah jelaskan. Oke, jadi yang dipaparkan tadi semuanya itu kan ujung-ujungnya binatang juga, nggak ada manusia yang disembelih. Anda bilang kan domba segala macam, ya memang domba, nggak ada manusia. Nah, oke. Sebentar. Enggak, saya akan buktikan dalam waktu 30 menit ini, 30 menit ini sebentar. Satu kata aja. Dalam waktu 30. Maaf, saya pause semuanya. Maaf, saya pause. Jadi begini. Jika ingin memberikan orang lain tanggapan, tolong berikan kode dengan silahkan Pak Erben, silahkan Mas Dino. Nah, ketika seperti itu, ya silahkan berbicara. Tapi silahkan tolong saling menghargai itu sama lain waktu dan juga posisinya, biar enak. Sebentar, Pak. Karena waktu saya masih banyak nih. Nanti dulu di interupsinya nanti. Silakan. Maksud aku hanya satu kata yang bilang, Yesus jadi gini, anak domba Allah. Sebentar, Jangan anak domba ya. Jangan kurangi. Tolong utuh, Yesus anak domba Allah, itu sebutan, kelar. Sebentar, nanti Pak Erben bisa saya ulang. Nanti dikasih Pak, sebentar ya. Oke. Sabar dulu Pak. Oke. Baik, bisa dimulai? Oke, waktu akan dijalankan. Silakan dilanjut, Mas Dino. Jadi gini, dalam waktu 30 menit ini tersisa, saya akan buktikan bahwa percaya kepada pengorbanan dan penyaliban Yesus adalah suatu kebodohan, ya, dan termasuk yang tertulis di Korintus tersebut, ya, karena dikatakan tadi sudah melakukan namanya argumentum et auctoritatem, ya, jadi buat otoritas. Kalau misalnya Anda nggak percaya, ya sudah, gitu kan,
berarti kalian bodoh gitu kan. Tapi lupa ya bahwa Tuhan itu menciptakan akal. Nah, agnostik itu bukan tidak percaya Tuhan, tapi tidak percaya agama. Percaya Tuhan, orang agnostik. Nah, jadi begini. Saya akan buktikan. Saya harap Bapak juga nanti akan jawab pertanyaan saya ya. Karena begini. Ini harus dituntun cara berpikirnya, logis, bukan berdasarkan iman atau keyakinan abstrak. Kita gunakan suatu logik. Kayak pertama gini, dikatakan kalau dia Yesus berkorban. Pertanyaannya, untuk siapa Yesus itu mati? Oke, untuk siapa dulu? Unsur subjektifnya. Lalu siapa yang diselamatkan oleh kematian Yesus? Gitu. Siapa yang dia selamatkan? Ya, itu. Dan kemudian kalau dikatakan diselamatkan oleh Yesus, diselamatkan dari apa? Jangan bilang diselamatkan dari hukuman Yesus sendiri gitu kan. Kamu harus percaya pada aku agar kamu selamat. Kalau kamu nggak percaya, kamu masuk neraka. Siapa yang masukin neraka? Yesus sendiri jadinya. Ya. Nah, itu tolong dijawab. Satu, Yesus mati untuk siapa? Terus siapa yang diselamatkan oleh kematian Yesus gitu ya. Terus diselamatkan dari apa? Itu pertanyaan paling penting. Lalu hukuman itu dari mana kalau tidak percaya Yesus? Datang dari Yesus sendiri atau dari siapa? Tolong dijawab, silakan Pak Erben. Terima kasih. Oke, yang pertama, kamu harus tahu bahwa logika manusia itu adalah ciptaan Allah. Berarti logika manusia harus tunduk kepada rencana Allah dan karya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu harus tahu berbicara tentang Yesus berarti berbicara Alkitab, bukan berbicara logika. Sorry, mohon di switch. Itu belum di switch, Mimin. Waktu saya belum di switch. Oke. Sebentar. Berbicara tentang logika, berbicara tentang Yesus, maka kita berbicara Alkitab, bukan berbicara logika. Kalau berbicara logika, mari kita belajar ilmu filsafat atau ilmu logika. Itu yang pertama. Jadi, kamu harus bisa menempatkan ini berbicara Alkitab atau berbicara filsafat. Kalau berbicara filsafat, beda nanti materinya. Ya, di situ. Baru kalau kamu mengatakan Allah itu apa di sini? Siapa yang diselamatkan? Yang diselamatkan oleh Yesus adalah manusia. Kenapa? Ingat ya, ingat. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka Allah yang mengusir manusia itu dari Taman Eden. Kamu kan agnostik kan, nggak ngerti Alkitab kan? Jadi karena kamu agnostik nggak punya kitab, maka saya hanya menjelaskan Alkitab saya. Di situ. Jadi Alkitab membuktikan bahwa Allah mengusir manusia dari Taman Eden. Bahkan dikatakan manusia itu telanjang. Artinya, kemudian... Sorry, Anda nggak jawab pertanyaan saya. Anda nggak jawab pertanyaan saya. Ini sedang dijawab. Kan jawabannya harus runut. Oke, jadi Yesus itu menyelesaikan siapa? Makanya Yesus datang untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Artinya apa? Manusia yang terusir dari Allah dipanggil oleh Allah untuk berdamai dengan Allah melalui Yesus. Di situ ya. Jadi manusia yang takluk kepada maut di dalam Yesus diberikan kehidupan yang kekal. Makanya nanti kalau kamu baca Matius 27 ayat 51 sampai 53, orang-orang saleh yang hidup sejak zaman Adam sampai zaman Yesus mati di kayu salib, itu sudah dibangkitkan oleh Yesus. Ini berbicara ranah iman. Kalau berbicara logika, logikamu tidak cukup untuk memahami kebesaran daripada Allah kami itu. Karena logikamu itu seuprit dibanding daripada Allah itu. Itu yang harus kamu tahu. Logika itu ciptaan Allah. Ciptaan Allah tidak lebih agung daripada Allah. Maka logika harus tunduk kepada Allah. Ketika logika membatasi Allah, itu namanya pembangkang. Dan tempatnya ini kebinasaan. Itu dari segi iman. Jadi logikamu ini saya tidak mengerti logika apa yang kamu pakai di situ. Logika bebas. Kalau logika bebas tidak ada artinya berbicara di situ. Jadi diselamatkan dari mana? Yesus menyelamatkan itu dari dosa. Dosa itu artinya keterpisahan hubungan manusia dengan Allah. Makanya Yesus dikatakan pengantara. Baca nanti itu Ibrani pasal 7 sampai dengan pasal 10. Yesus pengantara. Yang kedua, diselamatkan dari maut. Maut itu artinya kematian. Maka Yesus mengatakan, kepadaku diberikan hidup dan aku berkuasa memberikan hidup. Dan Yesus membuktikan itu. Ketika Yesus mati di kayu salib, orang-orang mati yang menantikan kedatangan Mesias sudah dibangkitkan. Matius 27, 51-53. Yang ketiga, diselamatkan dari iblis. Maka Yesus mengatakan, hai maut, di mana sengatmu? Hai iblis, di mana? Jadi kebangkitan Yesus membuktikan kemenangan Yesus atas maut. Dan nanti di akhir zaman, iblis dan para malaikat-malaikatnya
akan dilemparkan oleh Yesus ke neraka. Itu membuktikan bahwa keselamatan dijamin oleh Yesus. Jelas ya? Itu. Udah terjawab. Apa lagi yang mau ditanya? Biar nanti saya tanya. Oke, baik. Jadi barusan Bapak udah membuktikan kepada kita semua bahwa ketika percaya Yesus Anda harus bodoh. Tadi udah jelas, buang logikamu. Ini soal iman, soal Alkitabiah. Jadi untuk Anda percaya Yesus, Anda harus buang logika, gitu ya. Itu Anda sendiri yang bilang loh, nanti bisa dilihat rekamannya ya. Jadi padahal Anda mengatakan kepada saya gitu kan, oh ini soal logika, soal Alkitab, bukan soal logika, bukan soal akal. Tapi barusan tadi sebelumnya Anda mengutip kitab Korintus yang katakan kalau yang tidak percaya penyaliban Yesus adalah kebodohan. Nah, barusan tadi saya katakan, saya akan buktikan bahwa percaya kepada penyaliban Yesus adalah kebodohan. Dan Anda barusan telah membuktikannya bahwa harus membuang akalnya dulu, akal sehat dulu, baru percaya, bicara iman ya. Jadi jelas ya, harus buang akal sehat dulu. Nah, jadi diselamatkan dari apa? Ya kan tadi dikatakan dari iblis. Wah, ternyata iblis lebih berkuasa dari Yesus ya, gitu ya. Karena dia punya otoritas untuk mencabut nyawa. Yesus tidak, gitu ya. Nah, itu dualisme antara Tuhan lawan iblis gitu ya. Dan itu pandangan agama-agama pagan ya, di mana ada dewa ini, dewa kematian, ada Hades, ada Zeus ya kayak itu, dewanya macam-macam. Nah, kemudian saya punya pertanyaan lagi untuk saya bantu Anda untuk merapikan cara berpikir Anda. Ini bukan masalah filosofi pakai akal sehat. Kita baca kitab juga harus pakai akal sehat, Pak. Jadi gini, pertanyaan berikutnya, bagaimana nih soal kita nih ya, nenek moyang kita nih yang orang Indonesia ya, yang dulu meninggal belum pernah dengar yang namanya Yesus. Yesus itu apa gitu ya. Tidak pernah percaya Yesus, dengar pun tidak gitu. Apakah mereka semua masuk neraka? Tolong dijawab gitu kan. Kalau tidak gitu kan. Kalau tidak semua orang yang tidak percaya Yesus itu masuk neraka, sebenarnya kehadiran Yesus itu sebagai pembawa keselamatan atau pembawa celaka bagi umat manusia. Ya, karena kalau Anda katakan nanti bahwa sebelum tidak orang belum mengenal Yesus sebelumnya, itu akan diadili sesuai perbuatannya dan baik-baik aja. Dia bisa selamat, bisa masuk surga tanpa ada Yesus. Tapi ketika mereka datanglah yang namanya Yesus, mereka harus percaya. Kalau enggak percaya di mana? Masuk neraka. Nah, jadi sebenarnya kehadiran Yesus itu pembawa keselamatan atau pembawa kecelaka bagi umat manusia. Kematiannya itu gitu ya, mohon dijelaskan, silakan Pak Erben, terima kasih. Sebenarnya tadi saya sudah jawab itu, berarti Anda kurang menyimak. Yang pertama ya, saya mau tegaskan samamu, percaya kepada Yesus tidak membuang logika, tapi logika tunduk kepada iman. Di Muslim pun seperti itu, logika itu tunduk kepada iman. Contoh, bagaimana Nabi besar Muhammad naik burung kurat ke langit ke-7? Itu bisa dijelaskan logika enggak? Enggak. Itu bisa dijelaskan iman? Iya. Jadi kamu harus bisa membedakan ranah iman dengan ranah logika. Karena saya mau katakan, iman itu berbicara tentang kebesaran Allah. Logikamu itu berbicara kemanusiaanmu. Orang logikanya tergantung sejauh mana orang itu belajar. Kalau kamu banyak belajar, logikamu cerdas. Dan tergantung pelajaran apa yang kamu pelajari. Kalau kamu banyak belajar tentang arti-arti kehidupan, tentang sosiologi, maka logikamu penuh dengan sosiologi. Tapi kalau logikamu kamu isi dengan asupan makanan-makanan yang sesat, maka logikamu logika sesat. Jadi logika itu subjektif, tergantung asupan apa yang dimasukkan orang ke dalam dirinya. Tetapi iman itu berbicara ketundukan manusia ciptaan Allah kepada kehendak Allah. Itu iman. Ketundukan manusia kepada Allah yang menciptakan dirinya. Itulah berbicara iman. Tapi berbicara logika, itu tergantung dari asupan gizi apa yang kamu isi, yang diisi orang ke dalam otaknya itu. Di situ ya. Baru tadi kamu katakan, Yesus itu mengalahkan iblis. Berarti iblis lebih hebat daripada Yesus. Di mana dikatakan begitu? Iblis itu malaikat yang menentang Allah. Dan dia dikutuk. Itulah iblis.
Dan iblis ini menentang Allah dengan cara menggoda Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Jadi supaya manusia yang sudah tergoda jatuh ke dalam dosa oleh karena dosa apa iblis ini, maka Yesus datang. Yesus mengalahkan iblis lewat kematian, kebangkitannya, kenaikannya ke surga. Dan nanti itu akan terjadi di akhir zaman lagi bahwa iblis dan kawan-kawannya akan dilemparkan ke neraka. Mengapa? Karena sekarang ini iblis belum dicabut kuasanya. Termasuk makanya kamu jadi agnostik itu mungkin karena iblis juga. Di situ karena iblis maka kamu jadi agnostik. Jadi di sini baru tadi kalau apalagi tadi ditanya, saya lupa, nggak sempat ku catati tadi. Apalagi tadi yang ditanya bro, biar aku selesaikan. Apa tadi yang ditanya lagi? Yang ditanya tadi apa lagi? Soalnya nggak sempat ku catat. Apakah sebuah nenek moyang kita yang dulu belum percaya Yesus itu masuk neraka semua? Oke. Berdasarkan ajaran Alkitab, upah dosa adalah maut. Siapa yang berdosa berarti mautlah baginya. Tetapi semua orang dikatakan kan, dosa itulah yang disebut dengan hakikat dosa. Jadi orang yang berdosa melahirkan orang yang berdosa, orang yang berdosa melahirkan orang yang berdosa. Jadi dia binasa karena tidak mengenali kebenaran. Tetapi ada juga pertimbangan yang dimiliki di dalam Alkitab berbicara tentang hati nurani. Bahwa setiap manusia memiliki hati nuraninya. Tetapi apakah hati nuraninya menuntun dia untuk mengenal Allah yang benar? Karena dosa itu membawa manusia tidak mengenal Allah dengan benar. Di situ. Jadi manusia tidak mengenal Allah itu karena dosa. Apakah dengan adanya hati nurani yang masih ada diberikan Allah kepada dia, menuntun dia untuk mencari Allah? Itu ya. Jadi harus dimengerti. Upah dosa adalah maut dan penguasa maut adalah iblis. Untuk itulah Yesus Kristus mati disalib dan mati agar turun ke dalam kerajaan maut dan bangkit pada hari yang ketiga. Hanya Yesus satu-satunya yang menang atas iblis, dosa, dan kematian. Jadi mau ditegaskan apa lagi sama Bro? Orang lain kalau dia tidak percaya kepada Yesus dan tidak memiliki hati nurani yang menuntun dia untuk mengenal Allah yang benar, maka dia tidak selamat. Itu jelas. Ingat ya, orang percaya, orang hidup di zaman sebelum Yesus, maka kepada mereka diberikan hukum Taurat, diberikan hati nurani untuk mereka mengenal Allah. Tetapi apakah hati nurani mereka terarah kepada Allah, maka mereka selamat. Tetapi kalau hati nurani mereka tidak terarah kepada Allah, justru mengganti Allah dengan dewa-dewi, dengan sembahan pohon, air, dan lain sebagainya, dengan ciptaan menjadi Allahnya, maka dia binasa. Jadi gini, hidup tanpa agama, tapi apakah dia mengenal Allah sang pencipta dengan benar? Itu dulu yang harus kamu tahu. Tapi kalau seseorang itu tidak beragama, tapi dia mengatakan aku hanya menyembah yang penciptaku, dan dia tidak pernah mengganti itu dengan rupa apapun, dan dia tidak pernah mendengar Yesus, ya dia dihakimi menurut hati nuraninya yang masih percaya kepada Allah sang pencipta. Tetapi rata-rata orang yang hidup seperti nenek moyang saya dulu, orang Batak dulu sebelum datang Injil, itu si pele begu, nggak pernah dengar Yesus, mereka sembah pohon, yang masuk neraka mereka semua. Tapi kalau hati nurani yang menuntun kepada Allah yang hidup, tidak digantikan dengan hal apapun, tetapi mereka mengatakan, aku menyembah penciptaku, dan tidak pernah menyamakan pencipta itu dengan benda-benda ciptaan, maka saya katakan, mereka dinilai oleh Allah berdasarkan hati nuraninya. Jelas ya? Jelas ya? Ya, boleh. Saya tanggapin. Oke. Jadi yang tadi Bang Erben katakan gitu ya, nggak punya agama tapi percaya Tuhan yang benar gitu kan. Nah itu agnostik Pak. Jadi sebelum ada Kristus gitu kan, atau Tuhan yang Anda percaya seperti itu gitu kan. Jadi ternyata Anda sendiri yang mengatakan gitu kan, asal baik bisa masuk surga gitu kan, tergantung perbuatannya gitu kan. Dia nyari Tuhan yang benar atau tidak, Tuhan yang sesungguhnya atau tidak. Nah Anda sudah mention itu yang namanya agnostik. Nah dan juga tadi gitu ya, Anda katakan semua orang yang nyembah pohon atau apa yang nenek moyang yang seperti yang Anda katakan gitu ya, itu masuk neraka semua gitu loh. Ya itu salah satu pemikiran yang bentuk otoritas saja gitu loh. Dalam arti Anda harus percaya, kalau nggak percaya masuk neraka. Karena pada akhirnya seperti yang Anda katakan juga,
ternyata orang dihakimin menurut perbuatannya juga, ya. Nah, dan juga tadi Anda tidak mention gitu ya, bahwa kehadiran Yesus itu pembawa keselamatan atau membawa celaka bagi manusia. Tapi katakanlah Anda pasti berkeyakinan Yesus menjadi pembawa keselamatan. Nah, lalu saya bantu runut pemikiran Anda lagi nih gitu ya, supaya teratur kita mikirnya. Jadi Tuhan itu kan kasih kita akal untuk berpikir, apa yang kita baca kita harus cerna, bukan berdasarkan hati, ya. Kalau emang Anda bisa baca Alkitab, bisa baca nih tanpa akal, tanpa logika, gitu ya. Bagaimana dengan orang-orang yang buta huruf? Dia harusnya juga bisa juga, hanya modal hati. Tapi ternyata orang buta huruf nggak bisa baca ya. Dia harus belajar membaca dulu, baru mengerti. Nah, ini yang saya maksud, gitu loh. Bertahap nih, gitu loh. Dicerna, baru diimani. Terserah imannya itu apa, gitu kan. Tapi harus pakai akal dulu. Nah, karena orang yang buta huruf nggak bisa baca Alkitab Anda, gitu loh. Jadi harus pakai logika. Nah, saya bantu runutkan gini ya. Tadi Anda mengatakan banyak sekali korban-korban ini gitu ya, korban bakaran, Yesus sebagai korban. Nah, tolong nanti dirinci ya, Nis, dengan teratur ya. Yesus ini role-nya sebagai apa dan entitasnya sebagai apa gitu ya. Karena tadi Anda mention ketika disebut Tuhan, Anda meyakini bahwa itu maknanya denotasi, benar-benar Tuhan. Disebut manusia, benar-benar denotasi. Tetapi ketika disebut binatang, Anda bilang bukan binatang. Tetapi Anda sendiri yang meyakini, dan tadi menyampaikan bahwa dari Adam dan Hawa, ada binatang, ada domba, ada ini, semua domba-domba tersebut dan binatang-binatang tersebut, Anda samakan dan sejajarkan oleh Yesus, dengan Yesus. Tapi ketika dikatakan Yesus adalah mengambil peran sebagai hewan juga, Anda tidak setuju, gitu ya. Itu cara berpikir yang sama, saya hanya tempatkan ke objek yang berbeda, dan ternyata Anda sendiri nggak setuju dengan pemikiran tersebut, padahal itu iman Anda sendiri, ya. Ketika bicara Tuhan dianggap denotasi, tapi kita bicara Yesus sebagai hewan, Anda katakan itu konotasi. Bagaimana dengan orang yang sebaliknya gitu ya, melihat Yesus kata Tuhan itu ternyata maknanya hanya konotasi, ya. Nah, kemudian setelah kita tahu nih makna denotasi konotasinya, apakah metamorfosanya seperti apa? Ketika Yesus mati berkorban, ya mati nih, gitu ya. Dia itu entitasnya berkorban sebagai apa? Mohon dijawab dengan singkat aja. Sebagai manusia, ya, atau dia mati sebagai Tuhan, atau mati sebagai hewan, ya. Itu yang pertanyaan saya. Terus yang berikutnya, ya, ketika korban tadi kan saya udah dijabarkan, Bapak juga menjabarkan ada penebusan dosa, ada bakaran, ada ujukan, ya, semua ya ada ya. Nah, ketika dia melakukan pengorbanan itu, ya, melakukan korbanot itu, dia sebagai apa? Sebagai Tuhan, sebagai imam, sebagai Mesias, atau sebagai hewan, ya, atau semuanya. Nah, bagaimana nih? Tolong diurutkan dan beserta penjelasannya. Sebagai apa role-nya? Oke. Silakan. Ya, udah. Aja. Berarti memang kamu kan nggak mengerti gelar-gelar Yesus ya. Saya sebutkan. Gelar-gelar Yesus di dalam Alkitab disebut sebagai anak manusia, disebut juga dia sebagai Tuhan Kurios, disebut juga dia sebagai imam besar, disebut juga dia sebagai Mesias. Itu gelar-gelar Yesus. Ketika Yesus mati di kayu salib, ya seluruh gelar itu ada pada dirinya. Makanya banyak sekali gelar-gelar Yesus disebut anak domba Allah. Itu gelar-gelar, bukan berbicara wujudnya. Tetapi itu sebutan kepada Sang Firman yang menjadi manusia. Baru tadi kamu mengatakan Yesus membawa keselamatan atau kecelakaan. Saya mau katakan begini ya. Yesus, Allah Bapa di surga itu mengasihi manusia. Maka diberikanlah Yesus sebagai jalan keselamatan. Saya bahasakan dengan bahasa saya begini aja ya, mudah sama kamu ya. Allah mengatakan, kalau kamu mau selamat masuk surga, terimalah Yesus Sang Firman yang kuutus menjadi manusia, kata Allah. Tapi kalau kamu tidak menerima Yesus sebagai jalan keselamatan yang kuberikan kepadamu, berarti kamu masuk neraka. Jadi kalau orang menolak Yesus, bukan Yesus yang menghukum dia masuk neraka sebenarnya, tetapi dia sendiri yang memilih untuk dihukum oleh Yesus, dimasukkan ke neraka. Ingat ya, manusia yang hidup ini kan memiliki kehendak bebas.
kehendak bebas manusia belum dicabut oleh Allah kami itu. Jadi manusia itu memiliki kehendak bebas seperti kamu lah. Malam hari ini kujelaskan samamu Yesus. Yesus itu mengasihimu, Yesus itu sayang padamu, Yesus datang untuk membawa kamu, memberikan damai untukmu. Tetapi kalau kamu tidak menerima, ya tak salahmu sendiri. Paling nanti kalau Yesus datang, ya sudah aku udah dijelaskan dulu sama si Erben samamu, tapi kamu ngeyel. Kamu yang bandal tinggal kata Yesus. Jadi karena kamu yang nakal, ya sudah pilihanmu untuk kuhukum, ya dihukumlah kau di neraka, begitu. Jadi di situ kawan. Jadi ini yang harus kamu mengerti. Anak domba Allah, Tuhan, anak manusia itu gelar-gelar Yesus. Ada banyak lagi, nabi, raja, guru, tuan, pemimpin. Itu semua gelar-gelar Yesus. Hakim yang adil. Jadi kalau kamu tidak mengerti gelar-gelar Yesus ini ya, makanya jadi bingung. Tapi ingat ya, kamu bilang tadi Yesus anak binatang itu penghinaan itu. Yesus anak domba Allah, jangan dipotong. Oke, apalagi mau ditanya? Habis ini saya bertanya ya. Ya, pertanyaan saya, entitas Yesus bukan gelarnya, tolong dijawab. Sebagai apa pada saat kejadian itu? Saya kan sudah menjelaskan samamu tadi. Yesus itu firman menjadi manusia. Dalam kemanusiaan Yesus itu ada banyak gelar-gelarnya. Mengerti nggak firman menjadi manusia? Kalau nggak mengerti, berarti ini dia. Nah, logikamu dengan logikaku beda. Di situ. Mengerti nggak? Firman Allah kekal di dalam diri Allah, diutus Allah menjadi manusia, namanya Yesus. Dalam kemanusiaan Yesus itu dia memiliki banyak gelar-gelarnya. Dia manusia, firman menjadi manusia, jangan diputus juga. Berarti manusia dia bukan. Firman yang menjadi manusia. Dalam kemanusiaan dia sempurna, mulia, agung, kudus, besar, berkuasa. Dia manusia yang berbeda dari yang lain. Oke, itu ya, supaya jelas. Apalagi? Habis ini saya bertanya. Boleh. Tadi Bapak itu tidak menjawab tidak menjawab pertanyaan saya ya. Entitas dia sebagai apa pada saat kejadian Golgota? Pada saat ini saya spesifik loh. Pada saat kejadian di Golgota, dia disalib, dia mati, dia berkorban, itu sebagai apa? Bukan gelar. Kita tahu soal gelar, soal apa gitu ya. Tapi entitas dia. Jangan bilang itu seperti kopi 3 in 1 yang semuanya diambil oleh dia gitu kan. Tuhan iya, imam iya, Mesias iya, hewan iya gitu loh. Nah, itu Anda harus jawab dengan tegas di situ, di mana ya. Lalu tadi ada satu hal yang menarik. Akhirnya Anda mengakui bahwa ternyata kalau menolak Yesus, Yesus sendiri yang menghukum. Nah, nanti bisa dilihat rekamannya, Anda bisa nonton ulang. Kenapa? Akhirnya cara berpikir ini sama seperti seorang preman atau tukang begal atau rampok. Jadi gini, kamu tolong bayar saya uang keamanan ya. Saya jagain kamu kalau bayar uang keamanan ya. Terus kalau nggak bayar gimana? Wah, nanti kamu nggak aman. Siapa yang bikin nggak aman? Ya si preman itu juga yang sama gitu loh. Nah, kurang lebih ada loginya tentang Yesus tuh yang seperti Anda jabarkan tuh seperti itu gitu ya. Bahwa orang harus percaya Yesus, kalau nggak percaya Yesus dihukum sendiri sama Yesus. Nah, itu menurut saya lebih parah dari tukang begal ya. Ini menurut pengakuan Anda sendiri. Tadi nanti Anda bisa nonton sama sendiri. Nah, kemudian setelah rapikan cara berpikir tadi, Anda tolong jawab pertanyaan saya dengan tegas. Itu aja dulu, baru saya nanti lanjut ke pertanyaan yang lain. Karena Anda tidak menjawab. Terima kasih. Saya bukan tidak menjawab, tapi jawaban saya yang kamu tidak pahami. Jadi masalahnya di logikamu. Saya sudah bilang Yesus itu siapa? Firman menjadi manusia. Jadi di dalam ajaran Alkitab, Yesus itu memiliki 2 natur, kawan. Kamu tidak ngerti, nggak nyampe logikamu ke sini. 2 natur itu artinya natur keilahian Yesus sebagai firman. Natur kemanusiaan Yesus yang lahir dari rahim wanita perawan itu. Jadi siapa Yesus itu? Tetap saya katakan firman menjadi manusia. Itulah Yesus. Nggak bisa dikurangi, nggak bisa ditambahi. Itu kata Alkitab. Jadi kalau kamu tidak mengerti, yang salah di kamu di situ ya. Baru ingat, mengapa Yesus menghukum orang masuk neraka? Ingat ya, Allah itu kasih. Tetapi di sisi lain, Allah itu adil. Ya, ingat ya, Allah itu kasih. Dia mengasihi orang yang berdosa. Dia harus menyelamatkan orang yang berdosa. Itu kasih Allah. Tetapi Allah itu juga adil. Dia harus menghukum orang yang berdosa. Sekarang Allah yang maha kasih itu sudah memberikan jalan keselamatan, itulah Yesus. Tetapi orang tidak mau menerima Yesus sebagai jalan keselamatan. Apakah Allah tidak adil kalau Allah menghukum orang yang menolak keselamatan yang diberikannya? Menurut saya Allah itu adil.
Makanya di sini kamu jangan bedakan, jangan dipisahkan. Kasih Allah dengan keadilan Allah itu satu. Tidak bisa dipisah. Jadi contoh, saya seperti ini dengan bro. Saya mengasihimu, saya kujelaskan Yesus samamu. Tapi kalau suatu saat Yesus datang, ya saya bilang, kamu yang ngeyel, kamu yang bandel, nggak mau mendengarkan. Ya sudah. Jadi begini, ketika orang memilih untuk tidak percaya kepada Yesus, berarti dia memilih untuk menolak Yesus. Sementara Yesus kan datang, berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus sudah ngomong, sudah diberikan semuanya. Kalau orang menolak, akhirnya dia dihukum masuk neraka. Ya siapa yang salah? Apakah Yesus yang salah? Tidak, orang itu yang bandel, gak mau menerima. Jadi logikanya begitu. Oke, sekarang giliran saya bertanya samamu dulu. Oke ya, saya mau bertanya ini. Siapkan dirimu baik-baik. Menurutmu itu Allahmu siapa dan bagaimana kamu mengenal Allah itu? Siapa Allahmu dan bagaimana kamu mengenal Allah itu? Bagaimana kamu berjumpa dengan Allah itu? Bagaimana kamu menyembah Allah itu kalau kau punya Allah ada? Coba jelaskan sama saya. Sekarang boleh? Iya, mulai. Oke, jadi gini Pak. Menarik sekali ya. Sampai terakhir juga Bapak nggak jawab pertanyaan saya ya. Karena pertanyaan saya itu bukan esai Pak, cuman ABC pertanyaan pilihan. Yesus berkorban itu sebagai pada saat kejadian itu sebagai Tuhan, imam, Mesias atau hewan. Anda meracau ke sana ke sini pemikirannya ya. Gitu loh. Tapi tidak menjawab pertanyaan yang sangat sederhana gitu ya. Karena tadi pada pemaparan sebelumnya Anda menjabarkan tentang bait suci, tentang pengorbanan, persembahan gitu ya. Coba Anda berpikir pakai akal sehat. Kalau katanya Yesus itu imam, dombanya siapa? Gitu kan? Apakah domba beneran atau dikatakan Yesus domba? Ya yang jadi imam siapa? Atau katakan Yesus sebagai Tuhan. Nah, Tuhannya itu siapa pada saat itu? Apakah semuanya Yesus gitu kan? Wah, itu meracau pikirannya ya. Jadi Anda harus bisa memberikan argumen yang tidak otoritatif gitu kan. Ini saya benar, Anda salah. Kalau tidak terima ini berarti Anda salah. Nah, itu kalau orang akademik tidak boleh itu. Anda harus mengerti lagi tentang falasi. Ada banyak falasi ya. Tadi Anda juga ad hominem segala macam. Nah, pertanyaannya tadi menarik. Saya suka banget jawabnya gitu kan. Tuhan apa yang saya percaya dan sembah gitu kan. Tuhan itu ada dua Pak. Nomor satu, Tuhan yang menciptakan kita semua. Atau yang kedua, Tuhan yang Anda ciptakan. Nah, beda Pak, gitu ya. Yang saya sembah adalah Tuhan yang menciptakan kita semua. Yang tidak memandang agamanya apa, yang mereka mengasihi semua orang tanpa pandang agama, suku, ras, matahari tetap terbit dari timur sampai ke barat. Ya. Nah, tetapi beda dengan Tuhan yang ciptaan manusia, bukan Tuhan penciptakan manusia nih, tapi manusia yang menciptakan Tuhan. Seperti yang Anda telah paparkan, itu ada yang Anda paparkan adalah Tuhan ciptaan manusia, gitu ya. Dari mana kita tahu? Karena tadi seperti perilakunya itu lebih sadis daripada preman, gitu ya. Anda harus terima, kalau tidak terima Anda saya hukum. Siapa yang hukum? Dia sendiri, gitu ya. Padahal Tuhan itu kasih, Pak, gitu loh. Orang yang tidak tahu dia akan diadili menurut perbuatan. Bahkan di kitab Wahyu pun dikatakan, ya, 22 ya kalau salah, dikatakan bahwa orang itu akan diadili menurut perbuatannya, gitu kan, oleh kitab perbuatan, bukan kitab keyakinan, Pak, gitu. Ya, jadi kembali lagi pada perbuatannya. Terus Tuhan seperti apa? Tuhan itu cuma satu, Pak, yaitu Tuhan yang menciptakan kita. Tetapi Tuhan yang Anda ciptakan itu bisa jadi banyak. Bisa jadi hewan, bisa jadi apalah semuanya. Karena yang paling umum adalah dewa-dewa atau Tuhan itu dianggap seperti hewan gitu loh. Kayak domba gitu ya. Anda harus tahu latar belakang kenapa dikatakan domba Paskah. Kenapa domba itu ketika sebelum Paskah harus diikat beberapa hari di depan setiap rumah orang di tanah Mesir. Kenapa? Kemudian nanti kan disembelih. Kenapa? Karena domba-domba itu adalah dianggap Tuhan oleh tanah Mesir, ya. Lihat Tuhan kalian saya sembelih, saya makan, gitu loh. Itu esensi dari Paskah atau Pesak, ya. Nah, yang lucunya ketika domba-domba itu disembelih dan dimakan sama orang-orang Israel, Anda sembah, gitu kan? Jadi tidak ubahnya Anda menyembah domba, gitu, hewan. Tapi ketika saya luruskan pemikiran Anda, yang Anda sendiri menyatakan Yesus adalah domba, ketika saya sebut hewan, Anda tidak suka, gitu kan?
Itu satu pikiran yang meracau. Padahal Anda sangat meyakini itu, gitu. Nah, jadi itu perbedaannya. Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang menciptakan manusia, bukan Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Kurang lebih itu yang bisa saya jawab. Ada pertanyaan lagi, Pak? Biar saya lempar lagi. Bukan, saya sudah jelaskan tadi samamu. Yesus anak domba Allah. Ingat ya, bukan anak domba hewan ya. Kamu itu kurang ajar kamu. Betul, kamu kurang ajar. Saya sudah jelaskan dari tadi, Yesus anak domba Allah. Artinya kegenapan dari seluruh kurban-kurban keselamatan yang menjadi keselamatan bagi manusia. Karena di dalam kitab suci Ibrani tidak ada pengampunan dosa tanpa adanya darah. Kamu itu kurang ajar, betul. Udah dijelaskan ulang-ulang. Baru pengadilan atas perbuatan. Perbuatan manusia termasuk ketika menolak Yesus dengan menerima Yesus. Itu perbuatan. Jadi itu, baru dikatakan, Allahmu itu seperti apa? Kamu nggak jelaskan dari tadi. Bagaimana kamu menyembah Allah itu? Bagaimana kamu tahu Allah itu? Di situ. Kalau kamu punya Allah, seperti apa Allahmu? Dari mana kamu mengenal dia? Kapan kamu jumpa dia? Di situ. Bagaimana kamu mengalaminya? Nggak ada kamu jawab. Kitab apa yang menjelaskan Allahmu itu? Kalau kamu mengatakan pengenalan akan Allah, memang di dalam Alkitab ada dua, pernyataan umum dan pernyataan khusus. Pernyataan umum itu tidak menyelamatkan. Contoh, Allah memberikan hujan kepada orang fasik dan orang benar. Matahari diberikan juga kepada orang fasik dan orang benar. Tetapi, apakah semua orang yang mengetahui bahwa Allah ada, tetapi hidupnya begitu? Jadi kamu itu menurut saya nggak nyambung bicara samamu. Di situ, Mesir dibilang, kau suruh makan domba-domba. Kau nggak ngerti bahwa bangsa Israel ketika keluar dari sana ada tanda darah di setiap rumah pintu Israel. Yang tidak ada tanda darah itu tidak mengalami keselamatan. Itu nubuatan. Kamu tidak mengerti Alkitab. Itu nubuatan di situ. Makanya aku bilang, kamu gnostik itu apa? Kau bilang percaya Allah. Kutanya samamu, Allahmu itu seperti apa? Nggak kau jelaskan. Pencipta langit dan bumi. Setan pun percaya bahwa Allah itu pencipta langit dan bumi. Setan. Bahkan dikatakan setan gemetar bahwa Allah itu Esa. Itu dikatakan, setan percaya Allah. Ada. Apa kamu sama dengan setan? Kan enggak juga. Kalau hanya percaya Allah ada pencipta langit dan bumi, tidak beda dengan setan. Ingat itu ya, setan pun percaya. Ada di Alkitab itu, setan-setan percaya. Bahkan gemetar. Oke, itu aja, saya nggak mau tanya lagi samamu. Jelaskan dulu siapa Allahmu, kitabmu bagaimana, caramu menyembah dia bagaimana, dari mana kamu tahu Allah itu ada, siapa yang menceritakan kepadamu. Jelaskan dulu. Oke, baik. Kita tanggapi ya, di switch. Jadi, telah terbukti ya sekarang bahwa Anda sendiri tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan dan merunutkan dengan pemikiran yang tepat. Dan telah membuktikan bahwa bertentangan dengan yang seperti Korintus pada awal dikisahkan ya, bahwa yang tidak percaya pada Yesus adalah kebodohan gitu ya. Tapi saya sudah membuktikan bahwa Anda untuk percaya Yesus Anda harus bodoh gitu ya. Anda wajib bodoh gitu. Nah, karena Anda harus buang logika dan pemikiran yang masuk akal tadi gitu ya. Contohnya apa? Ketika kembali lagi ya, Anda bilang Anda tersinggung mengenai ketika Yesus dibilang hewan. Ya, padahal itu bukan saya katakan, itu memang tertulis demikian adanya itu gitu kan. Nah, logika yang sama juga harus dipakai gitu ya. Harusnya orang Yesus juga bisa merasa terhina juga, dia dianggap sebagai Tuhan gitu loh. Kan dia manusia, Pak. Dia bukan hewan gitu loh. Secara empiriknya dia tuh manusia. Dia punya DNA, dia punya kromosom gitu kan. Dia punya otosom, punya genosom gitu. Nah, genosom autosom dia itu jelas gitu kan. 22AA gitu kan, atau plus 1A gitu ya. Itu genosomnya manusia. Kenapa dia punya ibu gitu ya. Nah, tetapi dibuat klaim selalu gitu ya, bahwa dia Tuhan. Nah, ini yang saya maksud gitu ya. Ini adalah Tuhan yang Anda ciptakan, yang Anda sembah. Tetapi Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang menciptakan saya gitu loh. Nah, perbedaannya adalah Tuhan yang menciptakan saya ini, dia terlalu besar untuk di image-nya kita di dunia ini. Ia terlalu besar.
Memang ada dunia ini bisa sanggup menampung Tuhan pencipta alam semesta. Bumi ini kecil, Pak. Gitu. Ya. Jadi itu perbedaan gitu. Ketika Anda bisa membayangkan wujud Tuhan Anda, berarti wujud Tuhan Anda adalah sebatas pemikiran Anda. Nah, ini yang saya bilang. Anda menciptakan Tuhan Anda. Bahkan jelas di Ulangan 4 juga dikatakan bahwa ketika di Gunung Sinai, Moshe dan semua bangsa Israel tidak melihat satupun wujud di bumi dan di langit, ya. Tidak ada satupun, tidak berwujud apa-apa, hanya api, ya, dan petir di situ. Karena memang tidak bisa diwujudkan gitu loh. Tidak. Ketika Anda bisa menalar, memikirkan, nah berarti itu Anda menciptakan. Karena manusia itu punya kebutuhan itu tadi, Pak. Punya falasi gitu. Ketika Anda punya keyakinan, Anda harus mewujudkan itu. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang pada waktu itu zaman awal-awal gitu ya. Terus sampai ke bawahnya, untuk percaya Yesus dia harus mengimajinasikan, mulailah buat patung, ya. Itu bermula dari pemikiran Anda ini. Wujudnya apa? Akhirnya dibuat patung. Sama aja seperti bangsa dewa-dewa Mesir, Kanaan, dia nyembah Molok, dia nyembah apa, itu sama, Pak, gitu kan. Karena ada kebutuhan untuk mengimajinasikan Tuhan Anda. Tuhan Anda bentuknya material, Tuhan saya tidak, Pak, gitu loh. Nah, karena berangkat dari rasa lapar akan wujud itu ya, diwujud, akhirnya yang Tuhan Anda adalah sebuah benda, gitu ya. Tuhan Anda adalah sebuah benda yang Anda bisa ciptakan sendiri. Anda bisa beli di pasar, gitu. Itu dijual, gitu ya. Tetapi Tuhan saya tidak, Pak, gitu. Tuhan saya tidak bisa diwujudkan, tidak bisa dilukis, tidak bisa dibuat patung oleh siapapun, gitu. Itu perbedaannya. Nah, justru yang jadi concern di sini adalah, ya, yang dan saya buktikan dari awal, ya, bahwa Yesus itu mati itu sia-sia, gitu loh. Karena pada dasarnya dia, gitu ya, tidak menebus dosa siapa-siapa. Anda juga tadi mengatakan bahwa Yesus itu, orang yang tidak percaya Yesus sekalipun bisa masuk surga, asal buat yang baik. Anda mau mention agnostik gitu, seperti saya gitu kan. Yang penting saya percaya Tuhan yang baik, yang benar. Anda sebut katanya kepada Allah gitu ya. Tahu dengan nurani yang baik. Nah, Anda itu bisa berpikir seperti itu, gitu. Cuman ketika saya tuntun cara berpikir Anda sesuai dengan logika bidang keilmuan Anda sendiri, ya, Anda tuh sampai sekarang nggak bisa jawab, gitu loh. Dalam pelaksanaan korbanot itu sebagai apa, gitu kan? Yesus sebagai Tuhan, imam, Mesias, atau hewan, gitu. Jadi saya gunakan cara berpikir Anda, gitu kan? Saya bantu Anda berpikir, gitu kan? Hal yang sama. Ternyata Anda menolak, gitu, ide atau gagasan atau hipotesa mengenai Yesus adalah hewan. Yang Anda katakan hewan itu adalah sebuah metamorfosa atau sebuah kiasan atau sebuah makna konotasi gitu. Tapi Anda berulang kali mengklaim hewan ini, domba ini dari Abraham, dari Adam, disembelih. Itu hewan-hewan itu bukan hewan metamorfosa, Pak. Binatang beneran, Pak. Dia punya daging, dia punya darah, dia punya DNA, Pak. Gitu. Dia punya itu, gitu. Nah, jadi di sini jelas bahwa Yesus ini sebenarnya dia nih tidak membawa keselamatan kepada siapapun. Dunia ini baik-baik saja tanpa Yesus. Tanpa Anda percaya Yesus sekalipun, baik-baik aja. Anda katakan gitu kan, oh Yesus dia akan menghakimi kalau Anda tidak percaya, gitu kan. Nanti di akhir zaman, pada akhir zaman. Terus apa yang dia genapi, apa yang dia lakukan? Sebenarnya semua orang tuh bisa aja, Pak, jadi seperti Yesus loh. Saya bisa buktikan ke Anda, gitu loh. Misalnya Anda tanya kepada saya, gitu ya, untuk membuktikan bahwa saya bisa seperti Yesus. Misalnya apa? Oh, bangkitkan orang mati, gitu ya. Oke, saya bisa. Tapi tunggu ya kedatangan saya yang kedua. Nah, kurang lebih gitu. Hanya berdasarkan iman saja, gitu Pak. Ya, Yesus tuh punya utang Pak, banyak Pak. Udah 2000 tahun. Anda nungguin nggak datang, gitu. Nah, itu cara berpikir Pak. Jadi gimana cara mengklaim Yesus sebagai Tuhan, gitu kan? Ya, oh nanti dia akan datang 2000 tahun lagi. Oh ini udah 2000 tahun Pak, bukan waktu yang singkat. Jadi jangan nanti Anda bilang bahwa oh ini waktunya Tuhan singkat sebentar.
it's logic, Pak, gitu loh. Untuk apa? Kalau ternyata pada akhirnya ternyata sebentar. terbukti Halo, bahwa halo. Yesus itu Dari ya, tadi kamu nggak jawab yang kutanya. Nggak jawab kamu yang kutanya. Aku tanya tadi itu, dengar dulu ya. Kamu bagaimana menyembah Allah, bagaimana mengenal Allah, bagaimana kamu mengerti tentang Dia? Apa kamu pernah lihat Dia? Seperti apa alammu itu? Kau tak bisa jelaskan. Kalau kau tak bisa tunjukkan sama saya, bagaimana kamu menyembah, bagaimana kebesarannya, nggak bisa kamu tunjukkan. Berarti kamu nggak punya Allah. Itu kutanya tadi samamu, tolong jelaskan dulu itu. Oke. Bagaimana kamu menyembah Allahmu itu? Bagaimana kamu berkomunikasi dengan Dia? Dari siapa kamu tahu Dia? Jelaskan sama saya. Sebentar ya. Oke. Biasanya dulu, jelaskan. Admin. Gak usah kau lari kemana-mana. Kau jangan kau jelaskan Alkitab, kau jelaskan apamu. Bentar. Dulu. Soalnya waktu saya masih banyak, jadi saya mau pakai ya. Tadi kan Pak Erben udah banyak bicara ya. Nah, jadi nanti dulu. Bukan masalahnya jawaban itu. Jawab dulu. Silakan dilanjut, Mas Dino. Oke. Siap. Oke. Jadi itu tadi kan saya sudah jawab di awal bahwa Anda punya kebutuhan untuk mengimajinasikan. Saya udah jawab jangan jelas bahwa Tuhan saya tidak bisa diimajinasikan, gitu ya. Karena kebutuhan untuk mewujudkan atau mengimajinasikan itu tidak ada pada Tuhan yang menciptakan saya. Kecuali Tuhan yang Anda ciptakan itu butuh diwujud agar dipercayai oleh semua orang. Tuhan yang menciptakan saya itu tidak peduli mau saya percaya atau tidak, dia tetap Tuhan, gitu. Tetapi Tuhan yang Anda ciptakan itu sangat bergantung pada keyakinan Anda. Kalau tidak ada orang-orang seperti Anda, mungkin Yesus pensiun jadi Tuhan, gitu. Ya, tapi beda sama Tuhan yang menciptakan kita semua, gitu. Jadi udah jelas bagaimana cara menyembah saya, gitu ya. Ya berbuat baik, Pak, gitu kan. Anda nyembah Yesus 7 kali 24 jam, tapi Anda ngerampok, Anda membunuh, gitu kan. Nah, itu masuk surga nggak? Pertanyaan saya gitu. Apakah Anda yakin masuk 100% langsung masuk surga, gitu? Walaupun Anda membunuh, Anda mencuri, gitu loh. Nah, itu cara berpikirnya yang harus dibenahi, Pak, gitu ya. Karena pada akhirnya orang itu diadili oleh perbuatannya. Jadi gimana cukup menyembah Tuhan yang benar? Ya, Anda berlakukan baik. Contoh, tahu dari mana? Sekarang saya tanya, Anda anak kecil, gitu ya, anak kecil ketahuan mencuri, apa yang dilakukan sama dia? Umur 4 tahun, dia belum tahu konsep apa, dia akan merasa bersalah, dia bisa bohong, dia bisa apa. Kenapa? Karena itu punya rasa bersalah, Pak, orang, gitu loh, punya conscious-nya, gitu loh. Jadi itu udah tertanam, Pak. Nah, kalau dalam bahasa Ibrani itu disebut neshama, gitu loh. Ya, biar saya luruskan pemikiran Bapak, itu disebut neshama. Neshama itu adalah spark-nya Tuhan, gitu loh. Rohnya Tuhan ada di dalam setiap diri manusia, itu yang menuntun setiap orang berbuat baik. Dia tahu, nggak perlu Anda ajarin, nggak perlu saya ajarin. Orang tahu mencuri itu salah, membunuh itu salah. Anda udah pasti tahu, gitu loh. Karena setiap manusia itu punya roh Tuhan di dalam dirinya, yang disebut kalau dalam bahasa Ibrani di dalam kitab Anda itu disebut neshama. Nah, jadi itu jelas ya pertanyaan saya. Saya kembalikan lagi ke Pak Erben. Kamu bilang kamu punya Tuhan itu ada switch. Iya, rohnya itu kayak gimana rohnya? Jelaskan dulu, roh Tuhan itu kayak gimana? Kapan ada roh Tuhan? Bagaimana ada roh Tuhan dalam dirimu? Jelaskan. Kamu kan bilang tadi ada roh Tuhan. Roh Tuhan itu di mana ada? Kapan ada? Bagaimana kamu tahu ada roh Tuhan dalam dirimu? Tolong jelaskan, berdasarkan logika kamu sama saya. Bagaimana? Pernah lihat nggak roh Tuhan itu ada dalam dirimu? Oke, jelaskan. Oke. Jadi ini yang tadi saya katakan, gitu kan. Kalau Anda bisa, pertanyaannya bagaimana wujud rohnya? Wah, Anda sakti sekali, Pak. Anda luar biasa gitu, bisa mewujudkan benda yang metafisik, gitu ya. Jadi yang nama dan itu tidak disebut roh. Dalam bahasa Ibrani itu disebut neshama, Pak. Beda, Pak. Roh itu ruah. Roh itu seperti angin, gitu. Bukan, neshama itu beda lagi. Kamu yang ngomong tadi kan roh Allah. Enggak. Kau jangan lari. Kamu yang ngomong tadi ada roh Allah. Wujudnya seperti apa? Kapan ada? Di mana ada? Kamu kan bilang tadi logika. Logika itu berarti bisa dilihat. Bisa dilihat ya logika. Kalau sudah tidak bisa dilihat, tidak bisa dijelaskan wujudnya, itu sudah iman.
Kamu ini standar ganda. Kalau imanen tidak terlihat tapi bisa diyakini ada. Tapi kalau logik itu bisa diketahui, bisa diteliti. Itu logik. Saya Jelaskan bilang, sama saya, Roh itu. kan saya bilang, Jelaskan. dalam bahasa Jelaskan. Ibrani, saya ambil dari Enggak usah. Aku keyakinan pakai Anda bahasa Indonesia. bahwa Sebentar, Bukan. maaf. Enggak. Berikan Enggak waktunya. usah. Kau kan nggak percaya Alkitab kan? Dulu. Nggak percaya kau ke Alkitab kan? Oke, kan saya dulu sebentar. Keduanya, ya tolong untuk saling menghargai. Saya sudah menyatakan, jika ingin lawan debatnya itu memberikan komentar, silakan, dan memberikan kode, silakan. Mas Dino, silakan. Tolong moderator, Anda harus netral. Ingat, kalau dia seorang agnostik, Saya dia harus bukan menjelaskan masalah agnostik. Jadi Bukan begitu. Kalau dia agnostik, jelaskan agnostik. Jangan dijelaskan Alkitab di sini. Silakan. Jangan dijelaskan Alkitab. Moderator, tolong. Kalau dia agnostik, jelaskan agnostik. Jangan jelaskan Alkitab. Silakan, berikan Saya kodenya. tanya Silakan. agnostik, bukan saya tanya Alkitab. Silakan, seperti itu ya. Maksud saya seperti itu. Silakan Mas Dino atau silakan Mas Erben, itu maksud saya itu. Jadi jangan jelaskan agnostik ya, logika ya. Jangan kutip ayat ya. Jangan kutip ayat. Tweet ini menggunakan secara manual, menggunakan jari. Jadi kita pun posisi menggunakan jari ini, menggerakkan switch ini, tentu saja harus konsentrasi juga. Makanya diberikan kode silakan. Tidak otomatis ini waktu ini kita menggunakan jari menggerakkannya. Jadi silakan berikan Mas Erben atau Mas Dino. Nah seperti itu kan enak gitu. Oke, dilanjut, silakan. Yang mau dilanjut siapa ini? Nah, saya ya. Ya, karena tadi saya mau jawab tapi disela lagi ya. Jadi gini, nampaknya nih Bu Erben nggak ngerti apa bedanya agnostik sama ateis. Jadi pertanyaannya itu kamu agnostik, kamu jelaskan berdasarkan logika. Kamu tadi kan ngomong logika toh. Jangan bahas kitab suci. Jangan bahas kitab suci. Tolong, jangan bahas kitab suci. Nah, ini saya disela. Nanti dulu jangan di-switch dong admin. Di-mute aja dulu sebentar. Kan saya belum kasih silakan. Ya terserah, tapi jangan bahas Alkitab, bahas gnostik, logika. Di-mute dulu. Oke, baik. Jadi gini. Jadi Bang Erben ini benar-benar tidak paham apa bedanya agnostik sama ateis, ya. Agnostik itu masih percaya Tuhan, ya. Itu jelas tadi yang saya katakan, Tuhan itu yang kita percaya adalah Tuhan yang menciptakan manusia, bukan Tuhan ciptaan manusia. Anda tadi nanya bagaimana wujudnya? Nah, itu dia yang saya bilang. Kebutuhan rasa lapar akan manifestasi atau wujud gitu loh. Nah, inilah yang saya maksud Tuhan ciptaan manusia. Jadi Anda jangan paksa saya untuk menciptakan Tuhan versi saya wujudnya seperti apa. Anda silakan berhayal, bermimpi ria, berwujud bikin patung atau berbengong ria gitu ya. Itu silakan. Gitu loh. Sama kayak ditanya. Kalau logika aja gini. Anda bisa lihat otak Anda sendiri nggak gitu loh. Tentu nggak bisa, Pak. Tapi bukan berarti otak Anda nggak punya, kan ibaratnya seperti itu. Sama seperti saya gitu loh. Nah, saya tahu ada otak di dalam kepala saya gitu loh. Dari mana saya tahu? Saya punya cara untuk berpikir. Ya, saya punya manifestasinya gitu loh. Sama ketika anak kecil seperti yang saya katakan tadi, kok punya rasa bersalah, Anda nggak ada ajarin mencuri itu salah gitu kan. Itu nggak ada ngajarin Pak, anak kecil Pak. Jadi silakan Anda buktikan sendiri. Jadi bukan dari perwujudan atau apa gitu kan. Nah, Anda itu namanya memaksa saya untuk membuat Tuhan versi saya sendiri gitu ya. Anda udah buat Tuhan versi Anda sendiri, hasil hayalan dan imajinasi dan tafsir-tafsir Anda sendiri, itu nggak apa-apa, silakan gitu kan. Untuk diri Anda sendiri ya gitu kan. Saya nggak mau ikut campur. Karena saya hanya sampaikan gitu kan bahwa ada bedanya Tuhan yang menciptakan manusia sama Tuhan yang diciptakan manusia, dan Anda telah menyembah Tuhan yang diciptakan oleh manusia, oleh pemikiran Anda, kehausan akan wujud, kehausan akan manifestasi. Jadi kembali lagi, dia sebagai penutupnya saya sampaikan gitu ya, bahwa Yesus ya, seperti yang kita jabarkan tadi tentang penebusan, tentang apa, dia tidak menebus dosa apapun. Dia jauh dari kata menebus, dan orang tidak butuh Yesus untuk selamat gitu loh. Karena pada akhirnya orang akan diadili oleh perbuatannya sendiri. Karena apabila Anda mengklaim bahwa Yesus itu yang memberikan keselamatan, tapi kalau menolak dia, nanti dia sendiri yang hukum, dia tidak ubahnya dengan tukang preman dan tukang begal yang minta uang keamanan. Jadi itulah bedanya Tuhan yang menciptakan kita sama Tuhan yang Anda ciptakan. Kurang lebih begitu. Saya kembalikan penutup. Terima kasih. Oke, silakan Pak Nababan.
Kalau di Muslim dikatakan Allah itu zat adanya. Kalau di Kristen Allah itu roh adanya. Tapi Allahmu adalah imajinasi. Mantap sekali kamu. Jadi Allahmu adalah imajinasimu. Berarti Allahmu itu hayalan. Hayalan ada. Hayalan bagaimana di situ? Kalau Muslim jelas Allahnya ada. Pernah berfirman, pernah mengutus Nabi. Allahnya Kristen juga roh, pernah berfirman. Bahkan Yesus pernah hadir, firman-Nya menjadi manusia. Itu buktinya bahwa Allah kami ada. Kalau seperti kamu kan hayalan. Berarti hayalanmu itulah Allahmu. Berarti sesungguhnya kamulah Allahmu. Karena hayalanmu ada di dalam otakmu. Berarti secara tidak langsung kamu mengatakan Allah tidak ada. Allah adalah otakku. Karena otakkulah yang menghayal. Itulah filsafatnya. Jadi kalau Allahmu itu adalah logikamu yang menghayal, berarti sesungguhnya kamu menciptakan Allahmu dari hayalanmu. Dan kamu adalah orang-orang yang lucu. Lucu ya, aneh-aneh. Kalau Allah itu dari hasil hayalan, berarti kita sendirilah Allah kita. Karena kita menciptakan Allah dari hayalan. Orang Kristen tidak. Allah hadir melalui firman-Nya di tengah-tengah dunia, itulah Yesus. Dan di dalam Yesus inilah segala ajaran etika dan moral keselamatan dilihat. Tolong dulu, bagaimana kamu menciptakan hayalan itu? Dari mana hayalanmu datang? Dan kemana hayalanmu itu pergi? Kapan hayalanmu ada? Tolong jelaskan dulu sama saya. Jadi hayalan itu, Allah hayalan itu seperti apa? Oh, saya menghayal saya nanti wanita, berarti Allah itu wanita. Saya menghayal Allah itu gunung. Waduh, gawat kau kawan. Rupanya Allah menghayalan. Waduh, berarti pantasanlah kamu suka menghayal ini. Jangan-jangan kamu ngomong ini pun menghayal juga ini. Oke, saya lanjut. Masih ada 43 detik, admin. Admin boleh? Silakan dilanjut, Mas Dino. Oke, silakan. Jadi gini, yang kebutuhan menghayal itu sebentar, disetting dulu, ada 43 detik ya. 43 Oke, jadi Pak Erben ini sudah kehabisan waktu, tidak bisa mengutarakan apapun. Sekarang ada Mas Dino yang memiliki waktu 43 detik. Silakan dilanjut. Silakan dimulai, Mas Dino. Baik, jelas-jelas yang punya kebutuhan menghayal adalah Anda. Anda menghayal Yesus sebagai domba. Itu hayalan, Pak. Saya bilang dia orang, gitu. Anda bilang itu dia domba. Terus sebenarnya ada hayalan yang paling sadis yang Anda lakukan. Anda berhayal setiap minggu, Anda makan tuh roti dan anggur. Anda berhayal itu adalah dagingnya Yesus dan darahnya Yesus. Itu suatu hayalan yang keji, Pak, gitu loh. Itu kalau Anda pakai akal sehat, Anda sama aja kanibal. Anda mensugestikan diri Anda, meyakini berhayal Tuhan Anda lagi makan Tuhan Anda. Roti yang kayak Anda makan, Anda anggap daging, dan darah dan anggur yang Anda minum, Anda berhayal itu menjadi darahnya dia. Itu sangat tidak masuk akal. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya keduanya akan saya matikan ya mic-nya. Oke, terima kasih. Silakan bagi teman-teman yang ingin seperti Pak Erben, Pak Dino, silakan daftarkan diri Anda ke nomor WA ini ya, yang ada di teks berjalan. Cukup chat saja, tidak perlu menelpon, atau bisa juga ke link ini. Adapun ke WA, ini formatnya daftar nama lengkap agama. Adapun pola kita malam hari ini menggunakan switch ya. Jadi setiap orang yang menyatakan sesuatu, kita secara manual menggunakan tangan, itu akan diganti waktunya seperti itu. Nah, makanya sejak awal saya memberikan kode kepada kedua pembicara untuk mengganti obrolan atau melempar pernyataan atau pertanyaan sendiri. Silakan menggunakan kode silahkan. Hal itu sebagai penertiban kita dan juga untuk menjaga moderator sendiri itu tidak pusing juga, karena harus menggerakkan tangan seperti itu gitu kan, dalam merubah switch waktunya. Namun inilah namanya dialog, apapun harus diakhiri, dan tentu saja para penonton sendiri yang bisa menyimpulkan siapa yang benar-benar bisa memberikan jawaban secara logis ataukah tidak, di mana tema kita malam hari ini ya, sebagaimana yang telah kami tampakkan di layar. Apakah kematian Yesus adalah bentuk pengorbanan, iya ataukah tidak? Tentu saja para penonton yang bisa menyimpulkannya. Oleh karena itu teman-teman jangan lupa ya, silakan untuk mendaftarkan diri. Bisa juga di live chat sudah kami sebarkan gitu kan, cara formatnya seperti apa sudah kami sebarkan pula. Oke, terima kasih kepada kedua pembicara yang telah mau memberikan ilmunya kepada para penonton seperti itu, dan saya harap selalu senantiasa santun dalam menyampaikan hal apapun. Semuanya menggunakan waktu biar tertib, sebagaimana kita pun makan tertib
1 sendok seperti itu. Dan saya harap pula bagi para penonton untuk memberikan komentar yang bijak, yang santun. Oke, terakhir kalinya silakan teman-teman yang memiliki harta yang lebih silakan perbankan surat infak dan oleh cara gerbang 451 nomor rekening 1184 kali 999 atas nama Yayasan Pembina Mu'alafat Tauhid, yang bisa kontak personnya ada di tag berjalan ini. Nah, bagi teman-teman nih yang ingin ikut membebaskan lahan seluas 6 hektar, 1 meter itu 250.000, sertakan angka 1 di belakangnya. Biar dari pihak Yayasan Pembina Mu'alafat Tauhid ini mengetahui bahwa itu khusus dan untuk pembebasan lahan yang akan didirikan pesantren. Oke, mari kita berlomba dalam kebaikan, mari kita berlomba dalam melakukan kebaikan, dan semoga ada dan juga sikap. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.